Apakah handphone kalian baru kecemplung air? Lalu gimana sih cara pertolongan pertamanya? Langsung aja kita bahas. Pasti kalian yang nonton video ini baru jatuh HP-nya ke air gitu ya. Pas lagi mandi gitu, lagi pup, dibawa ke WC dan ternyata handphonenya itu baru masuk ke lubang WC atau enggak baknya gitu. Anjir, udah mau bau, basah, rusak lagi. Atau kalian udah ngalamin hujan-hujanan gitu. Jadi handphonenya itu basah. Atau juga kalian bisa gitu ya, misalkan kalian gunain handphonenya itu di dalam air gitu pas lagi berenang, ngambil momen gitu. Ya sebenarnya untuk handphone itu nggak semuanya tahan air gitu ya. Jadi di dunia perhandphonean itu ada waterproof sama water resistant. Nah, untuk waterproofing biasanya itu jarang HP yang sampai segitunya gitu. Jadi waterproofing itu benar-benar tahan air gitu. Jarang gitu, kecuali GoPro. Kalau GoPro mah kan emang udah ada sertifikasi waterproofing gitu, sampai 10 meter sampai 30 menit lebih itu bisa tahan. Tapi kalau smartphone, apalagi yang water resistant doang, biasanya hanya tahan percikan air, dan kalaupun air pun kalau air masuk pun ya nggak terlalu banyak gitu. Dan kalau untuk iPhone nih, dia punya ketahanan anti air. Jadi anti airnya itu ada beberapa sertifikat nih gimana jenis si iPhone-nya. Kalau misalkan iPhone kayak 6, 7, 8, 10, lalu 10R, nah itu dia tahan 1 meter kedalaman sampai 30 menit. Kalau untuk iPhone yang seri biasa kayak 11, 12, 13 yang seri biasa ya, bukan yang Pro Max, itu dia sertifikasinya sampai tahan 2 meter dan untuk durasi 30 menit. Dan untuk yang versi Pro dan juga Pro Max, nah itu agak lama lagi dan agak dalam 3 meter dan up sampai 45 menit. Nah, kalau handphone kalian bukan handphone itu ya kalian pasti kemasukan air dan harus diperbaiki gitu sih handphonenya. Nah, biasanya kerusakan akibat air itu salah satunya adalah speaker yang mendem, mic yang mendem, lalu kameranya berair, berembun, atau enggak LCD-nya yang kena. Jangan sampai deh, jangan sampai. Jadi ini beberapa hal yang harus kalian lakukan kalau handphone kalian terkena air. Yang pertama, kalian harus jauhkan dengan casan gitu. Jadi kalian harus nggak boleh nyolok gitu si casannya. Jangan sampai ada si listrik yang masuk. Nah, untuk mencegah hal tersebut, bukan hanya casannya aja yang nggak boleh dicolokin ke handphone. Nah, si handphonenya juga harus mati. Usahakan harus mati. Lalu, kenapa harus dimatikan? Ya karena biar nggak ada aktivitas kelistrikan gitu ya yang merusak si handphone kalian gitu. Jadi si IC-nya itu masih aman gitu, cuman basah doang gitu. Nggak sampai konslet. Kalau udah si handphone kalian itu bisa kalian elap ya sampai benar-benar bersih gitu, sampai benar-benar clean gitu. Kalau udah handphone kalian sampai clean, benar-benar nggak ada airnya gitu, kalian tinggal keluarin air yang tersisa aja. Biasanya air yang tersisa itu ada di sela-sela handphone, mau di sela-sela kamera, mikrofon, atau speaker, itu yang harus dibersihkan. Jangan lupa handphone kalian tuh masukin ke dalam beras biar mempercepat proses pengeringan. Kenapa harus dimasukin ke beras? Kenapa nggak ke pasir atau nggak ke tanah? Ya, karena beras itu hangat, dia bisa menyerap air juga. Mikro-mikro air itu bisa terserap oleh si beras. Jadi coba 30 menit atau nggak sejam kalian masukin dulu ke dalam beras sebelum kalian bersihin si handphonenya secara manual. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan cara manual buat ngeluarin air yang ada di dalam telepon genggam kalian atau nggak smartphone kalian gitu. Dan sekarang kita pindah aja ya ke kamera atas. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian udah masukin handphone kalian ke beras sampai agak kering, coba kalian pegang handphone kalian dan kalian sikat gitu. Bukan sikat sih, ini pakai lap kering terlebih dahulu ya si ininya. Pakai tisu atau enggak microfiber, ini apa sih namanya tuh, kain boleh. Nah, kalian tinggal ini aja, bersihin aja. Dan kalau udah bersih, kalian bisa tambahin pakai sikat atau enggak cotton bud, kalian bisa pilih. Nah, ini untuk mempercepat proses pengeringannya. Jadi biasanya kalau smartphone kena air itu masalah yang terjadi biasanya ada di portnya, nggak bisa ngecas atau nggak agak bermasalah gitu. Lalu ada di mikrofonnya. Nah, mikrofonnya itu agak mendem suaranya. Atau nggak di speakernya. Speakernya itu agak kurang bagus suaranya. Dan by the way, untuk speaker iPhone itu ada 2. Di sini yang kiri untuk channel kiri, yang di atas ya earpiece ini channel kiri, dan satu lagi ada di sini bagian kanan ya, ini channel kanan, channel kiri, channel kanan. Biasanya salah satunya ada yang bermasalah gitu, jadi dua-duanya harus dibenerin, dan benerinnya itu sangat mudah ya sebenarnya. Nah, kalian tinggal gosok aja, ini kalian tinggal gosok secara perlahan biar suara yang masuk ke dalam mikrofon dan juga keluar di luar speaker itu normal lagi.
Dan kalian bisa gosok-gosok bagian atasnya juga. Nah, untuk mikrofon di sini kan ada mikrofon Apple tuh ada yang di bawah, di atas, sama di belakang. Nah, untuk belakangnya juga sama, ini kalian harus gosok-gosok sampai agak mengering. Kalau udah, kalian bisa pakai cara tambahan. Nah, di sini kalian bisa download ultrasonic sound gitu. Kalian mainin si ininya, si suara yang tadi. Kenapa harus ultrasonic sound? Karena itu adalah suara yang kurang lebih itu 160 Hz sampai berapa ribu Hz gitu ya. Itu mengakibatkan si speaker handphone itu bergetar gitu ya. Jadi suaranya itu nyaring gitu ya untuk tipikal suaranya. Dan membuat si speaker yang ada di dalam handphone kalian itu cukup kencang gitu bergetarnya. Jadi bisa mengeluarkan debu atau enggak si air gitu, partikel air. Jadi kalian tinggal play aja. Nah, kalian bisa akses si audionya di sini ya. Gue udah bikin videonya. Atau kalian download Sonic Sound gitu. Nah, di sini kalian bisa play aja. Nah, kalau bisa si handphonenya itu posisiin ke atas saat mainin ininya, si suaranya. Dan jangan lupa kalian pakai suara yang paling besar biar getaran yang keluar di sini ini benar-benar ngegetar gitu sih suaranya. Nah, kalian juga bisa ganti berapa hertz. Tapi kalau misalkan dari audio yang udah gue share ini, ya kalian tinggal play aja melalui YouTube gitu. Dan kalian bisa cek nih satu persatu kalau udah. Nah, untuk ceknya ya kalian tinggal ke setting. Kalian tinggal ke setting lalu pilih audio dan visual. Nah, di sini kalian bisa tes untuk si handphonenya apakah masih normal atau enggak gitu ya. Kalian tinggal bunyikan latar belakang. Nih, seperti gue ini lagi ngeplay suara air. Dan kalian tes satu persatu di keseimbangan. Apakah udah normal apa belum? Ini channel kiri, ini channel kanan. Ini channel kiri, ini channel kanan. Nah, tinggal bedain aja kalau mau bedain lagi. Dan kalau udah normal, ya selamat. Kalian udah berhasil melewati semua prosesnya dan iPhone kalian atau smartphone kalian itu aman. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.